Halo teman-teman, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai fungsi if error yang dikombinasikan biasanya dengan fungsi VLOOKUP ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar, kemungkinan teman kita masih kebingungan untuk menggunakan fungsi if error dan kombinasi dengan VLOOKUP-nya ya. Nah, oke teman-teman, akan kita coba bahas bareng-bareng ya. Dan buat teman-teman yang masih baru di channel ini, semoga berkenan untuk subscribe, like, dan share ya, karena kita akan sharing-sharing beberapa hal-hal yang bisa bermanfaat buat kehidupan kita ya. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya ya. Jadi, fungsi if error itu biasanya dia tidak berdiri sendiri ya. Fungsi if error itu sering kita gunakan secara bersama-sama dengan fungsi VLOOKUP ya. Nah, kenapa kita perlu kombinasikan dari if error itu dengan VLOOKUP? Karena biasanya kita maksudkan agar kita mengantisipasi error yang dihasilkan dari VLOOKUP dan mengganti nilai errornya dengan nilai lainnya ya. Jadi kalau kita pernah mencoba menggunakan fungsi VLOOKUP, kadang kita menemukan hasilnya NA ya. Nah ini karena dia tidak menemukan referensi dari yang lookup yang kita bikin ya. Biasanya seperti itu. Nah, lalu kegunaan fungsinya itu bahwa VLOOKUP itu adalah rumus pencarian data ya. Jadi salah satu penyebab utama ia bisa menghasilkan error itu adalah tidak ditemukannya data yang kita cari. Nah, if error itu akan membantu kita memastikan error yang dihasilkan tersebut digantikan dengan data yang lebih mendukung proses pemulihan data yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita menampilkan datanya NA kan orang juga bisa jadi ragu, ini kenapa kok error seperti ini kan gitu. Nah, tapi kalau kita yang error itu kita ganti dengan karakter tertentu, maka kita akan lebih smooth ya kelihatannya dari apa yang kita tampilkan di hasil pengolahan data kita. Nah, fungsi VLOOKUP sendiri seperti ini, formulanya jadi VLOOKUP ya, lalu nanti ada lookup value-nya, lalu tanda koma, lalu ada tabel array-nya, tanda koma juga, atau bisa nanti titik koma ya, lalu kolom indeks ya, number-nya, jadi kolom keberapa yang kita mau cari datanya, lalu rank lookup-nya ya, kolom indeks, number, lalu rank lookup-nya. Nanti kita coba teman-teman ya kalau ininya untuk fungsi VLOOKUP-nya. Nah, kalau untuk if error-nya sendiri itu ada formulanya seperti ini, hanya dua sebetulnya kan. Jadi ini adalah value itu adalah pencarian datanya atau fungsi yang kita gunakan ya, atau nilai yang kita ingin tuju ya. Nah, seperti tadi ini ada fungsi VLOOKUP-nya. Jadi nanti di sini adalah di value ini adalah fungsi lookup-nya. Nanti setelah itu baru kita gunakan untuk fungsi if error-nya. Kita akan ganti dengan karakter apa? Misalkan dia menjadi kosong, atau dalam kasus misalkan pencarian anggota, maka misalkan kita bisa ganti datanya dengan data tidak ditemukan ya. Jadi ini hanya dua aja, if error itu ada dua fungsi. Jadi value untuk formula yang kita akan maksud, lalu untuk selanjutnya jika error, maka apa yang akan kita lakukan. Nah itu sederhana sebetulnya teman-teman ya. Nah kita akan coba kasusnya kan seperti ini ya. Ketika kita misalkan akan menampilkan nama anggota di sini, lalu kita sudah punya daftar anggotanya seperti ini ya. Kita akan masukkan nama anggota itu berdasarkan nomor anggotanya di sini ya, di nomor anggotanya. Lalu nanti di sini kita akan ingin menghasilkan nama anggota itu muncul secara otomatis ya. Maka di sini kita akan gunakan fungsinya lookup ya. Ini kita formulanya seperti ini. Ini kita coba pakai lookup-nya dulu ya. Nah, ada VLOOKUP ya. VLOOKUP kurung buka ya. Nah, ini ada lookup value-nya. Lookup value-nya itu adalah area yang akan menjadi kunci pencarian ya. Jadi kita akan menggunakan di sini nomor anggota ya, lookup-nya ya. Nah, setelah itu di sini menggunakan formatnya saya menggunakan titik koma ya. Kalau di teman-teman mungkin ada yang koma juga ya. Jadi kalau di saya titik koma. Lalu di sini tabel array-nya ya. Nah, tabel array-nya itu kita akan menggunakan data yang anggota ini kan gitu, anggota ini. Yang kita ambil adalah
karena kita akan ambil dari nomor anggotanya, maka nomor urut kita tidak perlu blok ya. Jadi kita hanya mengambil dari nomor anggota dan namanya saja. Nah, ini C4D17 misalkan ya. Ini datanya yang singkat saja supaya memudahkan. Nanti kalau teman-teman punya data yang lebih banyak bisa kita tambahkan ya. Nah, lalu kita ini diabsolutkan ya teman-teman, karena nanti rumus ini kita akan copy ke bawahnya, jadi supaya tabel array yang menjadi referensinya itu tetap, maka kita absolutkan gitu kan. Dalam Excel ini kita di laptop ini bisa menggunakan F4 ya, atau kita kasih tanda dolar seperti ini. Kalau di komputer portable biasanya langsung kita menggunakan Shift F4 ya. Nah, tapi kalau di laptop nih, saya menggunakan laptop, menggunakannya Fn F4 ya. Jadi sehingga muncul tanda dolar seperti ini ya. Nah, setelah itu baru titik koma lagi, ini adalah kolom indeksnya. Nah, kolom indeks itu adalah yang ini ya. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi yang kita akan gunakan adalah kolom kedua ya. Ini oke, lalu tanda kurung tutup ya. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya NA ya, karena formulanya itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena kita di sini yang menjadi sel referensinya itu tidak ada datanya ya, sehingga hasilnya NA. Kalau kita coba masukkan di sini 1001, maka dia akan muncul Surya ya, tidak NA lagi. Nah, itu adalah penyebab NA ya. Jadi ada referensinya yang tidak ditemukan datanya, sehingga dia akan menghasilkan NA ya. Nah, kalau kita menampilkan datanya seperti ini ya, NA gitu, maka kelihatannya kan nggak bagus ya. Ini seolah-olah ada kok formulanya atau rumusnya salah atau seperti apa kan gitu. Padahal kalau kita masukkan di sini angkanya betul gitu kan, ini dia berjalan ya fungsinya gitu. Nah, ini kita akan coba copy ke bawah ya. Nah, sama nanti ketika ke bawah ini jadi NA juga kan gitu teman-teman. Nah, ini karena ada referensinya yang tidak berjalan. Nah, mengatasi NA ini seperti apa? Nah, mengatasi NA ini kita menggunakan fungsinya tadi if error ya. If error yang ini, if error. Oke, kita coba mana ya if error ini ya. Jadi fungsinya if error, value, if error ya. Jadi hanya dua aja. Jadi di formula ini kita akan tambahkan fungsi if error-nya ya. Jadi ini if error ya. Nah, if error. Nah, ini adalah value-nya. Jadi value-nya ini adalah fungsi VLOOKUP-nya yang kita gunakan ya. Lalu setelah itu baru titik koma lagi karena untuk membatasi fungsinya. Nah, di sini baru value if error ya. Jadi jika error seperti ini, NA seperti ini, karakter apa yang akan kita munculkan? Nah, kalau saya misalkan menggunakan karakternya jadi kosong aja ya, jadi tidak ada datanya. Gitu kan. Nah, ini berarti kita menggunakan tanda kutip 2 di atas ya, lalu kurung tutup ya. Oke, lalu kita enter ya. Nah, ini kebetulan sudah ada datanya, jadi dia terisi ya. Kita copy ke bawah. Nah, inilah perbedaan hasilnya ya. Jadi ini seolah-olah tidak ada formulanya gitu kan. Padahal ini sebetulnya sudah ada formulanya. Jadi kalau kita masukkan di sini ya 1005 misalkan. Nah, ini dia terisi. Nah, tapi ketika ini kosong maka dia akan 0 ya. Atau teman-teman juga bisa gunakan ya if error-nya itu misalkan dengan tidak ada anggota ya. Nah, itu bisa juga menggunakan karakter seperti itu ya. Jadi ketika lookup-nya error, maka dia menyampaikan pesan bahwa tidak ada anggota seperti ini ya. Jadi karakter itu bisa kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan dari fungsi yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah sekali kalau menurut saya ya penggunaannya, karena dia hanya if error itu hanya dua fungsi ya. Ini ada lookup-nya adalah value dari formula yang akan kita jalankan, lalu di sini adalah ketika error apa yang akan dilakukan dari fungsi ini kan gitu. Maka
kita masukkan karakter tertentu untuk menampilkan ketika formulanya error ya, seperti ini ya. Kita coba lagi ke ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, teman-teman, gimana, mudah ya penggunaannya? Jadi biasanya if error itu kita kombinasikan dengan formula yang lain ya, yang seringnya mungkin dengan lookup ya. Baik, teman-teman, semoga membantu ya, bisa menjelaskan lebih detail lagi, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.